Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kofifa Dinda Zulhaini dari D3 Akuntansi Universitas Bengkulu. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kombinasi bisnis. Apa itu kombinasi bisnis? Kombinasi bisnis yaitu sebuah transaksi atau peristiwa lain yang mana ada pihak yang melakukan akuisisi untuk mendapatkan pengendalian atas satu atau lebih bisnis. Bentuk dari kombinasi bisnis secara entitas yaitu ada merger, ada konsolidasi, dan akuisisi. Merger dan konsolidasi yang diakuisisi adalah aset dan liabilitasnya perusahaan lain. Baiklah, saya akan memberikan contoh yang pertama. Jika PT A membeli aset dan liabilitasnya PT B, kemudian PT B dibubarkan, maka itu dinamakan dari merger. Contoh yang kedua itu misalnya jika PT A, PT B, aset dan liabilitasnya menjadi bergabung dan membuat perusahaan baru yaitu PTC, maka itu disebut dengan konsolidasi. Contoh yang terakhir yaitu PT A mengakuisisi saham dari PT B dengan kepemilikan saham lebih dari 50%, maka itu dinamakan dengan akuisisi. Perbedaan dari ketiga kombinasi bisnis ini terdapat pada hasil dari masing-masing proses. Merger menghasilkan satu perusahaan yang melakukan merger, kemudian konsolidasi menghasilkan satu perusahaan baru yang dileburkan atau dihapuskan, kemudian akuisisi menghasilkan status kepemilikan perusahaan yang diakuisisi dengan operasional dan badan hukum perusahaan tetap. Laporan yang digunakan untuk contoh dari PT A dan PT B jika bergabung, maka dibuatlah menjadi laporan keuangan konsolidasian. Laporan keuangan konsolidasian merupakan laporan yang dikonsolidasi dari data keuangan induk perusahaan serta anak perusahaan yang menjadi satu laporan keuangan untuk melaporkan transaksi yang terjadi pada perusahaan itu. Apa sih keuntungan dari kombinasi bisnis itu? Keuntungannya adalah diperolehnya imbal hasil yang lebih besar kepada investor. Selanjutnya, pengembangan bisnis dari kombinasi bisnis, yaitu bentuk dari pengembangan bisnis sering disebut juga restrukturisasi entitas sepengendali. Sebagai contoh, PT A memiliki entitas anak PT B dan PT C. Kombinasi bisnis dilakukan dengan menjual PT A pada saham PT C kepada PT B. Bentuk kombinasi tersebut merupakan contoh bentuk restrukturisasi entitas sepengendali. Secara total tidak terjadi perubahan kepemilikan, hanya saja terjadi perubahan PT yang awalnya entitas anak berubah menjadi entitas cucu. Selanjutnya ada aspek etika dalam kombinasi bisnis. Kombinasi bisnis yang mampu menstabilkan pertumbuhan perusahaan sehingga dapat berkembang menjadi lebih baik. Jadi, investor akan lebih memilih perusahaan yang pelan-pelan mengalami kenaikan laba dan bukan seperti perusahaan yang mengalami naik turunnya laba. Jika kombinasi bisnis menjadikan suatu perusahaan yang sangat besar sehingga struktur kepemilikan menjadi rumit, maka kerumitan itu hanya harus dilakukan manajemen laba, yaitu memending pengakuan laba. Selanjutnya ada jenis kombinasi bisnis. Secara entitas, bentuk dari kombinasi bisnis itu yang pertama ada merger. Merger adalah sebuah kombinasi bisnis yang menggabungkan dua atau lebih entitas, di mana entitas yang diakuisisi dibubarkan, serta semua aset dan liabilitas yang diambil alih oleh pihak yang mengakuisisi. Yang kedua ada konsolidasi, merupakan sebuah kombinasi bisnis yang membentuk satu entitas baru yang mengambil alih semua aset dan liabilitas entitas yang bergabung. Ketiga ada akuisisi, merupakan sebuah kombinasi dengan membeli kepemilikan saham entitas yang diakuisisi, namun entitas yang diakuisisi tetap berdiri dan hanya dikendalikan oleh entitas pengakuisisi. Kemudian secara strategi, jenis dari kombinasi bisnis
yaitu integrasi vertikal, kemudian kedua ada integrasi horizontal, dan yang ketiga ada konglomerasi. Selanjutnya ada metode akuntansi. Jenis dari metode akuntansi yang pertama itu ada metode pooling of interest atau penyatuan kepentingan yang hanya digunakan pada PSAK 38 kombinasi bisnis entitas sepengendali. Yang kedua ada metode purchase atau metode pembelian. Dasar pencatatan pada nilai wajar dalam metode akan menimbulkan goodwill. Selanjutnya ada standar akuntansi yang diatur pada PSAK 22 mengenai kombinasi bisnis. Pada PSAK 22 yang telah direvisi pada tahun 2014, kombinasi bisnis hanya menggunakan metode pembelian saja atau disebut juga metode akuisisi. Maka goodwill yang terjadi tidak lagi diamortisasi tetapi akan diturunkan nilainya sesuai pada PSAK 48. Lanjut ada aspek perpajakan dalam kombinasi bisnis. Pajak merupakan hal yang harus diperhatikan dalam merger dan akuisisi. Proses merger dan akuisisi melibatkan transfer aset dan liabilitas. Pajak penghasilan dikenakan atas selisih antara nilai buku aset dan liabilitas dengan nilai wajar aset dan liabilitas yang dialihkan dalam proses merger dan akuisisi. Selanjutnya ada kombinasi bisnis dan pengendalian. Pengendalian dimiliki oleh perusahaan lain ketika kita menguasai lebih dari 50% saham di perusahaan tersebut, maka kita dikatakan memiliki hak pengendalian. Tetapi jika kita memiliki kurang dari 50% saham, maka kita tidak memiliki hak pengendalian. Apakah hak pengendalian itu akan hilang? Ya, bisa. Karena ketika perusahaan tersebut melepas sebagian besar sahamnya ketika dia tak lagi menguasai lebih dari 50% saham di perusahaan tersebut. Yang dikatakan sebagai pengendali itu adalah induk perusahaan. Sedangkan kepentingan non-pengendali adalah pemegang saham lain di luar induk perusahaan. Selanjutnya, jenis dari akuisisi itu ada dua. Yang pertama ada akuisisi sekaligus. Misalnya PTA tidak pernah membeli saham di PTB. Kemudian esok hari PTA membeli saham dari PTB sebesar 80%. Maka itulah yang dinamakan dengan akuisisi sekaligus. Yang kedua ada akuisisi bertahap. Misalnya, jika PTA sudah memiliki saham pada PTC sebesar 10%, kemudian PTA membeli kembali sahamnya di PTC sebesar 55%, maka itu dinamakan dengan akuisisi bertahap, yaitu bertahap membeli sahamnya. Lanjut ada bisnis. Bisnis yang dikuasai dalam suatu kombinasi bisnis, apalagi akuisisi saham, itu adalah bisnisnya. Bisnis itu merupakan satu kesatuan perusahaan meliputi manajemen, keuangan, karyawan, dan bukan menguasai aset tertentu pengendalian bisnis. Selanjutnya ada akuntansi kombinasi bisnis, pengakuan dan pengukuran aset dan liabilitas. Pengakuan yang digunakan yaitu aset yang diperoleh serta liabilitas yang diambil alih. Muncul pada kombinasi bisnis yaitu goodwill. Goodwill merupakan bagian dari aset tak berwujud. Selanjutnya ada biaya transaksi. Yang termasuk dalam biaya transaksi itu yang pertama ada biaya makelar, biaya advice, biaya hukum, akuntansi, ataupun konsultasi. Semua biaya tadi dicatat sebagai beban periode berjalan atau kita akui sebagai kapitalisasi atau menambah perolehan dari aset yang kita dapatkan. Lanjut ada imbalan yang dialihkan. Apa sih imbalan yang dialihkan itu? Imbalan yang dialihkan merupakan pengorbanan yang dilakukan perusahaan
yang melakukan akuisisi untuk mendapatkan suatu perusahaan atau pengendalian. Bisa dalam bentuk kas atau non-kas, misalnya imbalan nilainya yang lebih besar daripada aset yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih. Maka perusahaan akan mengakui adanya goodwill. Tetapi jika imbalan yang nilainya lebih rendah dari aset dan liabilitasnya, maka perusahaan akan mengakui adanya keuntungan dari pembelian diskon itu. Selanjutnya, ketika mengakuisisi suatu perusahaan, goodwill biasa disebut juga dengan aset tak berwujud. Goodwill akan muncul pada saat yang melakukan akuisisi entitas lain. Goodwill akan diakui oleh entitas yang melakukan akuisisi. Goodwill juga akan terjadi jika harga perolehan dari entitas yang diakuisisi lebih tinggi dibandingkan nilai wajar entitas yang diakuisisi. Kemudian ada pembelian diskon. Tidak semua akuisisi menghasilkan goodwill. Terkadang pihak pengakuisisi melakukan pembelian pada nilai imbalan yang lebih rendah daripada nilai wajar aset yang teridentifikasi, yang diperoleh, dan liabilitasnya yang diambil alih. Sekian dari penjelasan saya mengenai kombinasi bisnis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.